gereja. Kenapa masih disusun buat gereja? Saya tidak menghalang Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai penolakan gereja. Teman-teman, kali ini terjadi di Kalimantan Utara. Teman-teman, kalau udah terjadi di Kalimantan, berarti ini nantinya akan ada agenda-agenda lain di mana provinsi-provinsi lain lagi nanti akan terjadi semacam itu. Belum lama terjadi di Bandar Lampung, di mana ketua RT-nya sampai masuk dalam gereja, sampai ke altar dan membubarkan orang yang sedang beribadah. Nah, itu belum lama teman-teman sekalian, ya, masih awal bulan Februari kemarin, dan sekarang di bulan Maret terjadi lagi. Belum sebulan teman-teman sekalian, terjadi lagi, dan kali ini di Kalimantan Utara. Saya teringat teman-teman sekalian dengan apa yang disampaikan oleh Bang Abu Janda. Kita lihat videonya berikut ini. Karena ngebubarin ibadah umat Kristen udah jadi agenda rutin tiap tahun di negeri ini. Nolak gereja, bubarin ibadah, udah kayak akidah bagi mereka. Hukumnya wajib. Kalau gak nolak gereja, kalau gak bubarin kebaktian seperti ngerasa dosa. Gak percaya? Yuk kita tarik mundur. Pembubaran ibadah gereja GKKD Bandar Lampung 19 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Kabupaten Cilegon Bogor 25 Desember 2022. Penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon September 2022. Pembongkaran pagar gereja di Kota Cilegon April 2022. Penolakan ibadah Natal di Tulang Bawang 25 Desember 2021. Dan seterusnya minimal 2-3 kali setahun, itu pun yang viral. Belum terhitung yang tidak viral. Mungkin bisa hampir 10 kasus intoleransi per tahun. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Abu Janda. Dan itu jelas teman-teman sekalian, kalau kita melihat memang berderetan sekali terjadi yang namanya penolakan gereja. Dan apa yang disampaikan oleh Abu Janda ini, saya mulai yakin ya, ada sekitar 80% itu saya sudah mulai yakin dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abu Janda teman-teman sekalian, bahwa ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun, dan itu akan terus terjadi jika pemerintah tidak tegas. Dan teman-teman sekalian, kalau ini ada pembiaran daripada pemerintah, saya tidak tahu negara ini akan jadi apa. Bisa jadi teman-teman sekalian akan terjadi yang namanya perkelahian antar umat beragama. Pastinya jika tidak ada ketegasan. Kalau seandainya ada yang melanggar seperti itu, ada yang mengganggu gereja, membubarkan ibadah seperti di Bandar Lampung, lalu hanya cukup meminta maaf. Ya, hanya cukup untuk meminta maaf. Teman-teman sekalian, jika hal ini sudah merajalela sampai ke Kalimantan pun mereka berani teman-teman sekalian, karena kita sudah tahu bahwa di Kalimantan itu toleransinya sebenarnya itu luar biasa ya. Orang Kalimantan itu baik-baik semua teman-teman sekalian. Tapi kalau ada oknum-oknum intoleran, radikalisme, premanisme seperti ini bisa jadi akan jadi masalah besar ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk melihat berita ini, langsung saja kita untuk menyimak video yang ada berikut ini. Ayo sekarang orang tidur Pak ya. Ada 80 lebih gereja. Kenapa masih disusun buat gereja? Saya tidak menghalang Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Kami sebagai tokoh masyarakat tidak ada izin. Bukan RT yang izinkan. Waduh, kami sudah menghadap Pak Haji Wahab 2 hari. Kemarin terakhir bersama pendeta di sini. Ketemu Pak Kesbang. Jadi dibolehkan. Ini mereka nakal Pak. Bukan masalah angket. Ini bukan masalah angket. Mereka tidak orang formalitas sementara. Asal kamu tahu, mereka ini licik. Oh enggak, kalau licik saya temannya nah. Coba bayangkan, Anda buat acara pertama diam-diam, sekarang berani pasang label gereja di depan sini karena kelicikan Anda. Jadi harusnya bubar, tidak ada apapun kerjaan. Saya tidak setuju, bubarkan. Bukan saya melarang Anda bergereja, bukan saya melarang Anda Kristen, silakan dengan agama Anda. Tapi Anda harus ikuti aturan, kan masyarakat gereja.
Oke teman-teman, ini videonya baru ya, belum lama diposting di channel YouTube Paul Zhang dengan judul, coba kita lihat judulnya apa ini. Ini judulnya Gereja Mawar Saron Tarakan di Satroni Muslim, lalu Indonesia bubar, sudah disukai 240 dan 2.356 orang. Diposting pada 8 Maret 2023, dan kejadian ini dalam caption dalam keterangan videonya, giliran Gereja Mawar Saron Tarakan Kalimantan 5 Februari 2023. Nah sekarang kita akan lihat komentar dari video ini, bagaimana informasinya. Tapi yang pasti bahwa ini akan terus ada kalau SKB 2 Menteri tidak dicabut. Tentu yang menjadi persoalan adalah pelarangan-pelarangan ibadah akan terus muncul, dan tidak ada keamanan dan keadilan untuk bangsa dan negara, khususnya mayoritas yang berkuasa akan menindas ya minoritas. Itu yang terjadi, yang walaupun sebenarnya tidak boleh ada kata mayoritas dan minoritas di negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita ini satu nusa, satu bangsa. Oke, tapi yang terjadi adalah adanya oknum-oknum orang-orang yang ekstrim terhadap agama, fanatismenya sangat tidak terkontrol tentang agamanya. Nah, ini sudah dikomentar dari Rosula, merupakan angin segar untuk pengabaran Injil Firman Tuhan katanya ya. Ya, itulah wajah-wajah orang yang pikirannya sudah dirasuki oleh ajaran iblis dan si kakek tua tersebut dalam proses menghancurkan tubuhnya. Dan kita lihat apa yang terjadi pada dirinya nanti karena pikirannya yang jahat. Dia pikir dia dapat melawan Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang mengatur sistem tubuhnya. Alangkah indahnya dan dahsyatnya hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, yang Engkau taruh di tubuh kami. Sungguh perkataan-Mu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka sedang menghancurkan tubuh mereka sendiri karena tertipu daya oleh iblis pembunuh manusia. Si iblis sedang memberikan pisau kepada bapak tua itu untuk dia membunuhi setiap sel-sel tubuhnya. Oleh dosa kita membunuh Tuhan Yesus katanya. Nah, oke, barangkali ada komentar ya yang menunjukkan ini seperti apa kejadiannya. Coba kita baca terus komentarnya. Barangkali kita akan menemukan seperti apa kejadian dan penyelesaian masalah ini. Kita harapkan aparat keamanan dan juga pemerintah daerah dapat turun tangan ya untuk dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh Gereja Mawar Saron yang ada di Tarakan, Kalimantan. Mudah-mudahan Presiden Joko Widodo juga lebih tegas lagi dan usulan untuk mencabut SKB 2 Menteri dapat direalisasikan, karena itu sangat membuat kegaduhan ya, karena banyak orang yang beralasan kalau ada gereja atau ya jemaat gereja tertentu yang melakukan ibadah atau doa di rumahnya dan itu dianggap sebagai gereja. Nah, tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena SKB 2 Menteri mengharuskan ada izin ya, dan izinnya pun sangat susah. Tentu untuk mendapatkan izin masyarakat harus ada 60 KTP ya dari warga setempat. Nah, kalau dia tinggal di posisi minoritas ya, di situ mayoritas agama lain, tentu ini menyulitkan sekali dan tidak akan pernah mendapatkan perizinan dari warga ya. Lalu juga 90 KTP dari pengguna rumah ibadah tersebut, baru nanti ada perizinan. Belum lagi seperti yang diungkapkan oleh Ade Armando, ada aja oknum-oknum yang memainkan ini menjadikan lahan untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan uang dari gereja atau dari jemaat supaya mereka memberikan izin KTP, maka mereka harus membayar uang besar ya, sampai belasan miliar kata Ade Armando dalam keterangan videonya di Cokro TV. Kita sudah lihat itu. Lalu kita baca dari Kutu Loncat, barangkali kita mendapatkan informasi dari komentar-komentar ini. Itulah di dalam Islam tidak ada toleransi, tidak ada kedamaian, karena ajaran iblis seperti orang-orang Islam di video ini di seluruh negeri ini sama semua.
trik dan alasan sama semua. Jangan ini ada yang koordinir karena sangat masif dan terstruktur. Kalau begini terus mendingan negara ini bubar dan dibagi, dipisah-pisah katanya. Oke, jadi ini tanggapan dari Kutu Loncat ya. Kalau Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama, dan kita berdoa kiranya hal ini cepat diatasi oleh pemerintah. Dan juga kita berdoa bersama supaya memang Presiden Jokowi dan tentu saja yang berhak ya untuk mencabut SKB 2 Menteri itu soal pendirian rumah ibadah segera dicabut gitu. Sehingga oknum-oknum yang radikalisme dan intoleran seperti yang terjadi itu tidak lagi menggunakan alasan seperti itu. Ya, karena kasihan teman-teman sekalian, jika negara ini nantinya akan bentrok, akan berkelahi gitu ya, masyarakatnya saling membunuh gitu ya, hanya karena agama. Ya, jadi kekristenan memang diajarkan untuk selalu mengasihi, mengutamakan yang namanya nilai kasih. Tapi teman-teman sekalian, kita tidak bisa bendung. Tidak semua orang yang beragama Kristen sudah paham ajaran kasih. Ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi musuhmu, ya, kasihi musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, ya. Jangan engkau kalah dari kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak semua orang Kristen memahami itu teman-teman sekalian. Bisa saja kapan saja terjadi yang namanya perkelahian. Kalau terus-terusan terjadi dari agama sebelah ya, oknum-oknum dari Islam yang tentu saja menggunakan SKB 2 Menteri, oh tidak punya izin, harus bubar, tidak boleh ada ibadah di sini. Maka bisa jadi akan ada kekacauan. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya sebagai tokoh agama menghimbau kepada kita semua, orang-orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia, mari kita tetap tabah, kita sabar. Ini adalah ujian dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan hal ini, bahwa hari-hari terakhir kita akan disakiti, kita akan dicaci maki, dikucilkan, kita dihina, dikafirkan. Semuanya itu ya permulaan daripada akhir zaman dan menuju kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kita yang sudah percaya kepadanya dan akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Oleh karenanya tetap bertahan, karena Alkitab katakan barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terima kasih. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.